with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wu Yazi mengerutkan kening sejenak sebelum dia berkata, ada segerombolan lalat yang membuntuti di belakang kita. Haruskah kita memusnahkan mereka? Dia sudah membiarkan pesta Long Tianming pergi sekali. Siapa yang mengira bahwa mereka masih belum selesai dengan mereka? Nili ringan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Biarkan saja mereka mengikuti. Kita akan berurusan dengan mereka gitu kita masuk ke dalam arai 1000 ilusi. Ikuti aku. Nili adalah yang pertama memasuki arai 1000 ilusi, diikuti oleh Xiao Yu. Wu Yazi berbalik, menatap Long Tianming sekali lagi, dan mendengus. Kemudian, dia terjun ke dalam arai 1000 ilusi setelah Nili dan Xiao Yu. Mereka bertiga menghilang. Long Liu melihat itu dan segera melapor ke Long Tianming, Tuan Muda, mereka benar-benar tahu cara memasuki arai 1000 ilusi. Saya melihat, kegembiraan melintas di mata Long Tianming. Semuanya ikuti mereka. Kelompok mereka dengan cepat memasuki arai 1000 ilusi. Kelompok 3 Nili sudah berada di dalam, dan dikelilingi oleh lautan ilusi yang terus berubah. Suatu saat, mereka sedang berjalan melewati hutan. Selanjutnya, itu adalah padang rumput. Kemudian, jurang yang dalam. Wu Yazi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan penghargaan. Ini benar-benar layak disebut arai 1000 ilusi. Dia sudah kehilangan arah di sini. Jika bukan karena kepemimpinan Nili, dia pasti sudah tersesat. Saat arai 1000 ilusi bergeser ribuan kali, Nili dengan hati-hati memantau fluktuasi energi arai. Dia melirik kembali ke Wu Yazi dan Xiao Yu, dan sudut mulutnya naik menjadi senyum kecil. Ikuti dengan cermat. Kita akan berurusan dengan lalat yang mengikuti kita. Long Tianming dan kelompoknya memasuki arai 1000 ilusi. Perubahan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka memaksa mereka kehilangan arah. Di mana ketiganya, Long Tianming merajut alisnya. Tidak ada jejak kelompok 3 Nili. Brengsek, mereka benar-benar kehilangan mereka. Long Tianming dan anak buahnya sangat bingung saat mereka berdiri di dalam arai 1000 ilusi. Mereka benar-benar tersesat dan tidak tahu harus pergi kemana. Lebih dari 20 orang berkeliaran di dalam arai 1000 ilusi. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas melewati kelompok itu dan darah segar berceceran. Sebelum ahli alam Heavenly Axis itu memiliki kesempatan untuk bereaksi, mayatnya jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Long Tianming berbalik dengan alisnya terkunci rapat. Dia merasakan aura Wu Yazi, tapi pada saat dia bereaksi, hanya ada mayat yang tersisa di tanah. Wu Yazi sendiri sudah menghilang tanpa jejak. Bahwa Wu Yazi memanfaatkan 1000 arai ilusi untuk menghadapi mereka. Long Tianming sangat tertekan. Saat memasuki arai 1000 ilusi, mereka dibutakan dengan mata terbuka. Mereka bahkan tidak tahu di mana Wu Yazi dan kelompoknya berada. Ahli alam Heavenly Axis lainnya terbunuh, yang ini berdiri tepat di belakang Long Tianming. Pada saat Long Tianming berbalik, Wu Yazi telah menghilang lagi. Long Tianming tidak bisa menahan kutukan. Dia hampir gila ketika dia dengan marah memerintahkan, pria, bentuk posisi bertahan. Hati-hati dengan serangan gerilya mereka. Partai Nili berdiri hanya 200 meter dari Long Tianming dan kelompoknya. Sekarang, Wu Yazi cukup yakin dengan kemampuan Nili. Dia melihat ke arah kelompok Long Tianming, yang waspada tinggi dan memindai lingkungan mereka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk kembali ke Nili dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Kami sangat dekat dengan mereka, tapi mereka bertingkah seperti mereka buta. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat kita? Nili dengan ringan tersenyum dan menjawab, penggunaan mendalam dari arai 1000 ilusi mencakup lebih dari itu. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tahu arai 1000 ilusi ini seperti punggung tanganmu? Wu Yazi tidak percaya. Bagaimanapun, susunan ini telah ditetapkan oleh seorang ahli tertinggi dari zaman kuno. Nili tersenyum dan melihat ke kejauhan, di istana kekosongan ilahi ilusi. Arai 1000 ilusi tidak terlalu sulit. Jika saya memiliki bahan yang tepat, saya bisa membuatnya sendiri. Arai 1000 ilusi hanyalah penghalang terluar, dan yang paling sederhana, pada saat itu.
Setelah Anda melewatinya, ada jauh lebih banyak arai berlevel tinggi di dalamnya. Hanya dengan memecahkan semua susunan kita dapat memasuki istana kekosongan ilahi ilusi. Namun, gitu susunannya rusak, semua orang di luar juga bisa masuk. Pada saat itu, Wu Yazi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika itu benar, maka bukankah itu berarti kita harus berbagi harta Void Illusionary Divine Palace? Memang benar Wu Yazi kuat, tapi ada juga banyak ahli kuat lainnya dari berbagai sekte, berdiri di luar istana ilahi ilusi Void. Itu benar. Oleh karena itu, kita harus mengambil barang-barang bagus sebelum kita memecahkan susunannya. Nili melirik ke arah Long Tianming dan matanya sedikit menyipit. Dan, kita harus menyingkirkan semua ancaman. Wu Yazi berbalik ke arah yang dilihat Neili, menepuk dadanya sendiri, dan berkata, aku mengerti. Serahkan padaku. Wu Yazi memiliki teknik rahasia klan rakun. Dengan bimbingan Nili dan arai 1000 ilusi ini, dia seperti harimau yang menumbuhkan sayap satu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dengan dan menerkam ke arah Long Tianming dan kelompoknya. Xiao Yu menyaksikan Wu Yazi meluncurkan serangannya, lalu melirik Nili dan bertanya, Nili, kami telah memberitahu Wu Yazi banyak hal. Bukankah itu akan menjadi masalah? Jika Wu Yazi menyerang kita, kita tidak akan bisa melakukan serangan balik sama sekali. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apapun sebelum kita keluar dari Void Illusionary Divine Palace. Bagaimanapun, dengan kekuatan kita, kita pasti akan mati di dalam istana ilahi ilusi Void. Kami masih membutuhkannya, jawab Nili. Dia tahu bahwa mereka menari di atas tali, tapi ini adalah taruhan yang dia bersedia ambil untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat. Wu Yazi membunuh 6 ahli alam Heavenly Axis Long Tianming, semuanya berturut-turut. Long Tianming dengan marah meraung saat dia mengerahkan energi di dalam dirinya untuk menyerang Wu Yazi. Semburan energi liar menciptakan kawah besar di tanah dan mengirim beberapa ahli alam Heavenly Axis terbang keluar. Wu Yazi mendengus lagi dan menghilang ke dalam arai 1000 ilusi. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di sebelah Nili. Garis darah menetes dari sudut mulutnya. Kekuatan orang itu benar-benar luar biasa. Dia melampaui harapanku. Nili sebentar mengerutkan kening. Dia tidak pernah berharap Long Tianming mampu melukai Wu Yazi. Tampaknya dia meremehkan kekuatan Long Tianming. Setelah dia bertukar beberapa pukulan dengan Wu Yazi, Long Tianming mundur beberapa langkah dan melepaskan aura yang kuat. Dia melihat sekelilingnya dan mendengus marah, jadi, anggota klan rakun hanya sekuat itu. Datang dan lawan saya sampai mati, jika Anda berani. Kekuatan macam apa ini, hanya bersembunyi seperti tikus. Nili melirik Wu Yazi dan bertanya, seberapa kuat Long Tianming? Wu Yazi menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak terlalu yakin. Dia merasa seperti alam sumbu surgawi tingkat 9, tapi dia jelas jauh lebih kuat dari itu. Dia jelas manusia, tapi aku merasakan energi darah iblis yang familiar padanya. Mungkinkah dia juga menyelesaikan pengorbanan darah iblis dengan bantuan seseorang dari klan iblis? Bukan hanya itu, tapi darah iblisnya pasti tidak biasa. Long Tianming memiliki jejak kekuatan darah iblis dalam dirinya. Nili memandang Wu Yazi dan bertanya, bagaimana kamu merasakannya? Ada jejak darah iblis yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tidak ada orang lain, bahkan ahli realem martial ancestor, kecuali dia melepaskannya. Tapi jangan lupa siapa aku. Saya anggota dari klan rakun berdarah ilahi, kemampuanku untuk merasakan garis keturunan jauh lebih tajam, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Wu Yazi dengan bangga menyatakan. Nili mengangguk. Rakun berdarah ilahi adalah klan yang sangat misterius. Bahkan Nili tidak menyadari kemampuan mereka. Ada juga catatan yang sangat sedikit tentang kemampuan mereka. Tidak mungkin bagi manusia untuk mendapatkan pengorbanan darah iblis tanpa bantuan iblis. Bisakah seseorang dari salah satu klan iblis telah membantunya menyelesaikan pengorbanan darah iblis? Wu Yazi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan bahwa darah iblisnya tidak diperoleh melalui metode biasa. Adapun bagaimana, secara spesifik, saya tidak yakin. Nili menatap Wu Yazi dan bertanya, apakah kamu tidak punya cara untuk menyelidikinya? Satu-satunya cara adalah dengan mengikatnya dan menggunakan teknik rahasia Divine Blooded Raccoon klan milikku. Namun, itu akan terlalu sulit.
Dalam pertukaran kami barusan, saya menyadari bahwa saya sebenarnya bukan tandingannya. Saya dapat melindungi diri saya sendiri, tapi jika kita benar-benar bertarung, saya mungkin berada di levelnya jika saya mengerahkan kekuatan dalam garis keturunan saya. Namun, mengalahkannya tidak mungkin, kata Wu Yazi. Selanjutnya, aku tidak tahu seberapa kuat dia bisa menjadi, jika dia bergabung dengan roh iblisnya dan mengaktifkan darah iblisnya. Nili terdiam sesaat sebelum dia menjawab. Lupakan saja, mari kita bunuh semua bawahannya dan biarkan dia sendirian. Sepertinya membunuh Long Tianming tidak mungkin. Jika itu situasinya, maka dia akan membiarkan Wu Yazi melakukan hal-hal yang masih bisa dilakukan. Itu mudah, tunggu kabar baiknya, Wu Yazi berkata sambil melancarkan serangan lain. Nili mengamati sosok Long Tianming dari kejauhan dengan ekspresi yang dalam. Dalam kehidupan sebelumnya, kejatuhan Sekte Bulu Ilahi pasti terkait dengan Long Tianming. Setelah jatuhnya Sekte, Long Tianming telah pergi ke tanah dewa leluhurnya. 100 tahun setelah itu, tanah dewa leluhurnya telah dihancurkan oleh api emas. Nili bertanya-tanya apakah itu terhubung ke Long Tianming juga. Long Tianming menyembunyikan banyak hal tentang dirinya. Semakin Nili mengeruk, semakin dia menyadari betapa kompleksnya Long Tianming. Nili selalu samar-samar merasakan bahwa Long Tianming adalah ancaman. Xiao Yu memperhatikan ekspresi aneh Nili, dan merasakan bahwa dia pasti telah menemukan sesuatu. Nili, apa yang kamu temukan? Tidak banyak. Hati-hati dengan Long Tianming ini mulai sekarang. Khusus untuk Anda, akan lebih baik jika Anda membatasi kontak Anda dengannya. Jauhkan dirimu sejauh mungkin darinya. Nili menjawab. Xiao Yu terkejut. Mengapa? Mengapa dia, khususnya? Dengarkan saja aku, kata Nili. Tubuh Xiao Yu menyembunyikan kesadaran orang tuanya. Jika Long Tianming menyadari itu, mungkin akan menimbulkan sedikit masalah. Namun, Nili merasa bahwa itu belum waktunya untuk memberitahunya hal-hal itu. Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku harus mendengarkanmu? Anda bahkan tidak memberi saya alasan. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Namun, dia masih menjawab dalam pengakuan. Wu Yazi sudah mengambil tindakan di sana. Meskipun Long Tianming lebih kuat darinya, Wu Yazi berasal dari klan rakun berdarah ilahi, kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Long Tianming. Dia melancarkan serangan gerilya satu demi satu, dan pasukan Long Tianming jatuh dalam urutan itu. Yang semula 30 orang menjadi 20, lalu 10. Akhirnya, hanya Long Tianming dan Long Liu yang tersisa. Long Tianming sangat marah, dia hampir merokok. Dia sudah mencoba menangkap Wu Yazi beberapa kali, tapi dia hanya bisa melihat bayangan Wu Yazi. Wu Yazi jelas tidak ingin berhadapan langsung dengan Long Tianming, itu sebabnya dia menyelinap dan menyerang mereka yang tidak bisa menjaganya. Klan Rakun memiliki kecepatan yang tak terbayangkan. Semua bawahan Long Tianming telah terbunuh, kecuali Long Liu. Ayo pergi dari sini. Long Tianming menggeram marah. Dengan Long Liu di belakangnya, dia dengan cepat terbang dan menghilang. Wu Yazi mendarat kembali di samping Nili dan Xiao Yu, dan mengangkat bahu. Saya berurusan dengan orang-orang yang bisa saya tangani. Satu-satunya yang tersisa adalah mereka berdua, yang agak merepotkan. Mari kita lupakan mereka. Nili tidak bisa menahan senyum ringan pada siluet Long Tianming dan Long Liu yang tampak menyesal. Ini mungkin kekalahan terburuk yang pernah dialami Long Tianming. Namun, ini masih awal dari pertarungan Nili dengannya. Nili tersenyum kembali pada Wu Yazi dan Xiao Yu dan berkata, baiklah, ayo pergi. Ikuti saya dengan cermat, dan pastikan Anda tidak tertinggal lebih dari 3 meter. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tersesat. Di bawah pimpinan Nili, mereka bertiga menuju pusat dari Tousan Ilusionari Arai. Di luar 1000 arai ilusi. Para ahli dari berbagai sekte besar berkumpul di sini. Beberapa dari mereka adalah dari Dao of Dragon Realm. Semua orang di sini pernah mendengar nama Istana Ilahi Ilusi Kekosongan. Mereka telah mengunjungi lokasi ini berkali-kali dalam upaya untuk masuk, namun, mereka selalu gagal. Beberapa hanya menyerah, sementara yang lain masih mampir setiap kali Istana Ilahi Ilusi Void dibuka kembali. Terlepas dari apakah mereka berasal dari salah satu dari 3 sekte iblis atau 6 sekte dewa, mereka semua adalah ahli yang kuat, yang saling memandang seperti harimau yang mengintai mangsanya.
Beberapa ratus pasukan, yang berjumlah setidaknya 100.000 orang, semuanya mencari pintu masuk ke Arai 1000 ilusi. Beberapa dari mereka beruntung, karena sudah menemukan pintu masuk, dan sudah masuk. Yang lain masih terkunci dan berkeliaran di sekitar perbatasan. Namun, bahkan jika ada beberapa orang yang berhasil memasuki Tousan Ilusionari Arai, memasuki Void Ilusionari Divine Palace masih merupakan hal yang sulit. Sesulit naik ke surga. Long Tianming dan Long Liu mengitari istana kekosongan ilahi ilusi, benar-benar terperangkap di dalam barisan. Mereka tidak dapat membedakan arah mereka, dan terus berputar kembali ke titik awal mereka. Mereka berdua hampir gila. Sementara itu terjadi, Xiao Yu dan Wu Yazi berjalan maju, mengikuti jejak Nili. Saat mereka semakin dekat dan lebih dekat ke istana ilusi Void, pemandangan melintas seolah-olah mereka melihatnya dari belakang punggung kuda. Wu Yazi tercengang dari lubuk hati. Arai 1000 ilusi ini bukan apa-apa bagi Nili. Namun, dia tidak yakin apakah Nili telah mengatakan yang sebenarnya, ketika dia mengatakan bahwa dia juga bisa meletakkan 1000 arai ilusi. Kira-kira setengah jam kemudian, Nili, Xiao Yu, dan Wu Yazi berdiri di depan barisan kuno yang besar. 5 pilar besar berdiri tinggi dan perkasa, seolah menyapu langit. Area yang melewati barisan membentuk aula luar istana ilusi Void. Ketiganya belum masuk, tapi mereka sudah bisa merasakan tekanan menakutkan yang menimpa mereka. Itu adalah kekuatan besar dan menakjubkan yang bahkan membuat Wu Yazi menunjukkan rasa hormat. Wu Yazi tidak tahu ahli tertinggi mana yang telah meletakkan istana kekosongan ilusi ilahi ini, tapi dia tahu untuk tidak gegabah. Dia bahkan berhati-hati dengan kata-katanya. Siapa tahu, mungkin ada sisa kehendak yang ditinggalkan oleh ahli tertinggi itu. Bukan hanya Wu Yazi, Nili dan Xiao Yu mengungkapkan sentimen yang sama. Nili mengangkat kepalanya ke arah arsitektur megah di depannya dan berkata, "Gitu kita masuk, kamu harus mendengarkanku. Jangan keluar sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kamu mati." Dia benar-benar serius kali ini. Baik hati Wu Yazi dan Xiao Yu bergetar mendengar kata-kata Nili. Ekspresi Nili lebih buruk dari sebelumnya. Suasana hatinya mempengaruhi Wu Yazi dan Xiao Yu, membuat mereka serius juga, saat mereka mengamati sekeliling mereka. Nili berdiri di tengah pilar tebal dan melihat kemilau samar menerangi ruang di depannya. Itu adalah dinding transparan yang menjulang di depan mereka, mencegah mereka mengambil langkah maju lagi. Nili dengan cepat menuliskan beberapa pola prasasti, yang bersinar cemerlang sebelum membentuk susunan pola prasasti besar yang memproyeksikan dirinya ke penghalang tak terlihat. Arai pola prasasti meledak dan energi agung menyapu mereka. 5 pilar yang mengelilingi mereka bergetar hebat, dan mulai retak. Bumi bergetar dengan kekuatan gempa bumi. Sebuah lubang yang terlihat pecah melalui dinding yang tidak terlihat. Penghalang perlindungan istana kekosongan ilahi ilusi telah diruntuhkan. Ikuti aku, Nili memerintahkan sambil melompat ke dalam lubang. Wu Yazi dan Xiao Yu mengikutinya. Tanah bergetar hebat dan 5 pilar runtuh ke tanah. Beberapa gunung di luar istana ilahi ilusi Void juga runtuh. Arai 1000 ilusi di luar runtuh. Para ahli dari berbagai sekte, yang telah berkumpul di luar Arai 1000 ilusi, tercengang saat melihatnya. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka melihat ke kejauhan, di mana Arai 1000 ilusi sedang runtuh. Para ahli dari Sekte Dewa Iblis menunjukkan kegembiraan murni di wajah mereka saat mereka menyaksikan Arai 1000 ilusi runtuh. Arai 1000 ilusi telah dihancurkan. Semua orang bersiap-siap. Kami sedang mengisi daya. Kirim beberapa utusan kembali, untuk memberitahu leluhurnya. Arai 1000 ilusi yang mengelilingi istana ilahi ilusi Void telah hancur. Beritahu mereka untuk mengirim bala bantuan. Para ahli dari berbagai sekte ilahi, termasuk sekte bulu ilahi dan sekte Skiblaze, mau tidak mau menunjukkan ekspresi yang sama. Sebelumnya, Arai 1000 ilusi telah mencegah mereka mendekati istana ilahi ilusi Void, tapi sekarang, mereka punya kesempatan untuk masuk, karena sudah dihancurkan. Legenda menceritakan tentang harta karun besar yang disembunyikan oleh seorang ahli tertinggi di istana ilusi Void. Yang pertama masuk pasti bisa mendapatkan banyak harta tak ternilai.
Saat arai 1000 ilusi hancur, banyak orang mengubah diri mereka menjadi seberkas cahaya yang menuju ke istana ilahi ilusi Void. Sinar cahaya menghujaninya dari segala arah, karena semua orang ingin menjadi yang pertama di dalam istana ilahi ilusi Void. Tiba-tiba, suara bentrokan bergema. Garis-garis cahaya itu telah menabrak penghalang tak terlihat. Apa itu? Banyak orang tidak menyadari penghalang tak terlihat sebelum mereka menyerang, oleh karena itu, mereka akan berlari langsung ke dalamnya. Beberapa dari mereka menderita luka yang membuat mereka dalam keadaan berdarah dan menyedihkan. Jadi sebenarnya ada penghalang lain di sekitar istana ilahi ilusi Void. Penghalang ini sangat padat, bahkan ahli alam bintang surgawi atau Aksis tidak bisa menerobos. Satu-satunya cara untuk memasuki Void Illusionary Divine Palace adalah dengan menghancurkan penghalang ini. Puluhan ribu orang telah dihalangi oleh penghalang, dan dibiarkan putus asa. Pada awalnya, mereka percaya bahwa mereka bisa masuk, karena penghalang luar telah hilang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan penghalang lain. Mereka mulai memikirkan cara untuk memecahkan penghalang baru. Long Tianming dan Long Liu berdiri di luar penghalang. Alis Long Tianming terjalin erat. Dia tidak pernah berharap arai 1000 ilusi benar-benar pecah. Dia mengingat kelompok 3 Wu Yazi yang bepergian bolak-balik dalam arai 1000 ilusi dengan mudah. Sangat mungkin bahwa ketiganya terhubung dengan situasi ini. Mungkinkah kelompok 3 Wu Yazi benar-benar telah memecahkan arai 1000 ilusi? Long Tianming sangat menatap penghalang tak terlihat yang mengelilingi istana ilahi ilusi Void. Kelompok Wu Yazi mungkin sudah memasuki istana ilahi ilusi Void. Kebenarannya persis seperti yang Long Tianming bayangkan. Sebelumnya, Nili telah menggunakan susunan pola prasasti khusus untuk membuka lubang di penghalang perlindungan. Mereka bertiga sudah masuk. Aula luar istana ilahi ilusi Void. Binatang besar menerjang ke arah kelompok 3 Nili dari segala arah, saat aura agung mereka menyapu mereka. Tidak baik, Wu Yazi menangis. Itu adalah binatang guntur. Saya tidak bisa berurusan dengan mereka. Kita harus pergi, cepat. Thunder Beastes adalah makhluk Dao of Dragon Realm, setidaknya. Bahkan Wu Yazi akan menemui jalan buntu jika dia mencoba mengambil gitu banyak sekaligus. Wajah Xiao Yu menjadi pucat saat dia merasakan aura mereka dan menyadari bahwa mereka bukanlah makhluk yang bisa dia hadapi. Namun, Nili hanya tersenyum. Tetap tenang dan jaga emosi. Jangan khawatir tentang binatang buas. Binatang buas itu sudah membentak kita. Bagaimana kamu tidak cemas? Jawab Wu Yazi. Apakah kamu mencoba untuk mati? Itu hanya ilusi. Nili menjawab sambil terus berjalan ke depan. Wu Yazi terkejut dengan kata-kata Nili, tapi dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya yang tenang. Apakah mereka benar-benar hanya ilusi? Seekor binatang guntur melewati tubuh Nili tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Wu Yazi dan Xiao Yu menenangkan pikiran mereka dan melewati Nili. Itu benar, mereka hanya ilusi. Binatang guntur itu sangat hidup. Bagaimana Anda bisa membedakannya? Tanya Wu Yazi. Dia penasaran bagaimana Nili selalu bisa melihat kebenaran di balik ilusi. Nili tersenyum dan berkata, ini disebut teknik mengidentifikasi. Tapi Anda tidak akan mengerti, bahkan jika saya memberitahu Anda tentang hal itu. Jadi biarkan saja di situ. Hati Wu Yazi dipenuhi rasa ingin tahu saat dia mengejar pertanyaan itu. Bahkan jika aku tidak akan bisa memahaminya, setidaknya itu akan lebih baik daripada tidak mengetahuinya. Aku akan memberitahumu setelah kita keluar dari Void Illusionary Divine Palace. Saat ini, kita masih memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan. Kata Nili sambil berbalik menghadap ke depan dan terus terbang lebih jauh. Wu Yazi membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apa-apa dan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dia masih berencana untuk membunuh Nili dan Xiao Yu setelah mereka meninggalkan istana ilahi ilusi Void. Semakin mereka maju dalam petualangan ini, semakin Wu Yazi kagum dan bingung oleh Nili. Jejak keraguan masuk ke hati Wu Yazi. Haruskah dia benar-benar membunuh Nili setelah mereka meninggalkan istana ilahi ilusi? Jika tidak, maka masalah tentang pengorbanan darah iblis mungkin akan terungkap. Tapi sepertinya tidak pantas untuk menyinggung seseorang seperti Nili juga. Wu Yazi merasa sangat bertentangan. Nili telah menangkap semua sedikit perubahan dalam ekspresi Wu Yazi.
Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman ringan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa sambil terus terbang. Mereka terbang sedikit lagi, sebelum Nili mendarat di pintu masuk ke ruang samping dan berjalan ke sana tanpa jeda kedua. Meskipun dia masih berdiri di luar, dia sudah bisa merasakan energi surgawi yang kaya yang memenuhi interior ruangan. Pasti ada semacam harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.